Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Mutia dengan NIM 2622182, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori trait and factor. Apa sih trait and factor itu? Trait adalah karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Sedangkan faktor, karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Asumsi trait and factor. Teori trait and factor dikembangkan berdasarkan sumbangan beberapa ahli perkembangan karir, seperti Frank Persson, E.G. Williamson, D.G. Peterson, J. Zederley, dan Miller yang bergabung dengan kelompok Minnesota. Asal-usul teori trait and factor dapat ditelusuri ke masa Frank Persson. Teori tersebut menegaskan bahwa karakter kalianlah yang harus pertama kali dinilai, dan kemudian dicocokkan secara sistematis dengan faktor-faktor yang terlibat di dalam berbagai jabatan. Dalam asesmen trait ini mengajukan bahwa untuk memilih karir, seorang individu idealnya harus mengetahui yang pertama, pengertian yang jelas mengenai diri sendiri, sikap, minat, ambis, batasan sumber dan akibatnya. Kedua, pengetahuan akan syarat-syarat dari kondisi sukses, keuntungan, dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan harapan masa depan pada jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemikiran yang nyata mengenai hubungan-hubungan antara dua kelompok atau fakta-fakta ini. Selanjutnya, Krites 1961 berpendapat bahwa perkembangan karir individu berdasarkan teori trait and factor didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, dengan ciri psikologisnya yang khas. Bagi setiap individu, yang paling cocok adalah bekerja di suatu jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua, sekelompok pekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang berlainan mempunyai ciri psikologis yang berlainan pula. Yang ketiga, penyesuaian vokasional berbeda-beda selaras dengan beberapa jauh kesesuaian antara ciri-ciri pribadi individu yang bersangkutan dengan tuntutan dunia kerja tertentu. Selanjutnya, Manhiru 1985 menjelaskan bahwa teori trait and factor termasuk ke dalam teori struktural. Teori trait and factor memandang individu sebagai optimalisasi kapasitas dan sifat-sifat lain yang dapat diukur dan dihubungkan dengan persyaratan program latihan atas dasar informasi yang diperoleh tentang perbedaan-perbedaan individu yang menduduki okupasi atau hubungan pilihan karir dan kepuasan. Teori trait and factor lebih deskriptif pengaruhnya terhadap pilihan karir daripada menjelaskan perkembangan karir. Adapun ciri teori trait and factor bahwa seseorang dapat menemukan vokasional yang cocok baginya dengan mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat yang dimilikinya dengan kualitas-kualitas yang secara objektif dituntut bila akan memegang vokasional tertentu. Pandangan ini bagaimana individu membuat pilihan karir yang dapat bertanggungjawabkan. Kemampuan dan minat-minat individu ini dapat diketahui melalui testing. Adapun konsep teori trait and factor, pada dasarnya teori trait and factor menyatakan bahwa pemilihan karir individu sangat ditentukan oleh kesesuaian kemampuan, minat, prestasi, nilai-nilai, dan kepribadian dengan dunia kerja. Pandangan yang luas dari teori trait and factor menunjukkan bagaimana kesemua itu dapat digunakan untuk mengkonseptualisasikan perkembangan karir. Dan adapun 3 tahap teori trait and factor. Yang pertama, pilihan karir adalah manfaat dari pemahaman diri, sikap, minat, kemampuan, minat, ambisi, sumber daya, dan penyebabnya. Pada tahap ini, bakat, prestasi, minat, nilai, dan kepribadian untuk merefleksikan 5 tipe dari perkiraan yang muncul sebagai sesuatu yang penting pada konseling karir. Tahap kedua, mendapatkan pengetahuan dari syarat dan kondisi kesuksesan, keuntungan dan ketidakuntungan, kompensasi, kesempatan, dan prospek dalam jalur karir yang berbeda. Pada tahap ini didiskusikan bagaimana konselor dapat membantu konseli dalam mendapatkan pengetahuan ini.
Dan yang terakhir, menurut Parson adalah bahwa sebuah pilihan yang diharapkan dibuat dengan alasan yang benar dan hubungan dua kelompok ini. Di sini pertimbangan integrasi informasi tentang diri dan dunia kerja, memberikan fokus yang tidak dibatasi untuk penggunaan kemampuan-kemampuan kognitif, tetapi juga refleksi kemampuan diri. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.